Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 185. Chapter 1159-1162. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial, yang dibuat dengan paksa oleh para ahli dari Menara Pil. Keterampilan dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es, tidak akan dapat menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya sebagian kecil yang berkumpul berpasangan atau bertiga. Namun, mata yang biasa mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, secara alami membangkitkan perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi tertembak padanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung beberapa niat buruk, di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Segera, sudut mulutnya menampakkan senyuman mempesona, yang menyebabkan hati sejumlah pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat mendekati kedua orang ini. Dia benar-benar tidak memahami mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka, jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiaoyan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, ujian di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya, dan menemukan beberapa harta karun alami sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi putaran ujian kedua ini sangat penting. Babak pertama ini mengeliminasi banyak orang. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa sulitnya tes ini. Xiaoyan dengan jelas mengerti dalam hatinya, bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Karenanya, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana, daripada bertindak sendiri jika salah satu tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela nafas lega di dalam hatinya, ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendiri. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengerutkan alisnya. Xiaoyan berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Terus saja berakting. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian, setelah Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying dengan lembut bergesekan satu sama lain seperti kucing liar, saat dia berbicara dengan amarah di dalam hatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial di kejauhan. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam, yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang saat orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiaoyan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar, karena dia benar-benar tidak dapat melihat kekuatan penatua pada kura-kura ini. Ini memang Menara Pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiaoyan menarik pandangannya ketika pria itu, yang dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati perhentian lainnya. Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki Pil Realm. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari Pil Realm ada di atasnya.
Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan batuan spasial. Setelah itu, Anda secara otomatis akan dikirim keluar dari Pil Realm. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batuan spasial. Apakah kamu mengerti? Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa sampai di tempat ini dengan kecepatan seperti itu, semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena Pil Realm dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya dalam waktu lama. Karenanya, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, bukan? Sudut mulut sesepuh terangkat saat dia dengan malas berkata, selain itu, meskipun Pil Realm tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati bagi beberapa magical beasts. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa Anda, karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pil Gathering bukanlah sebuah game, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan pertempuran sejati, di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini, akan menjadi juara dari Pil Gathering ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil Gathering seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi lebih dingin dan lebih keras ketika dia selesai berbicara. Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur, orang tua di cangkang kura-kura itu perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang menarik diri. Semua yang hadir memiliki beberapa keahlian. Bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh kata-katanya? Seorang pria paruhbaya dengan jubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun, segera setelah sesepuh di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di atas cangkang kura-kura dan menerima barangnya. Pria paruhbaya itu melangkah maju, dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria paruhbaya itu. Mereka menerima item mereka, sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, Pil Realm jelas tidak akan menjadi tempat yang bersahabat. Namun, itu hanya normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan melenyapkan alkemis luar biasa, yang datang dari seluruh benua Doki. Tidak ada yang akan mempercayainya jika itu tidak berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang yang berada di garis depan, untuk berada di depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang dari orang tua di cangkang kura-kura, sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam memelototi Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat, karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan yang mengemudikan pameran dagang alkemis saat itu, dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Old Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip di lencana. Jelas, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiao Yan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya, saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Saat dia berjalan melewati Xiao Yan,
dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa, Xiao Yan, kan? Tak disangka hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini. Mata Xiao Yan tertuju pada Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri Anda dengan baik, setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus. Membanting. Kipas berwarna ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, saya akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di Pil Realm. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian. Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari sesepuh di cangkang kura-kura, dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum, saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika memang begitu. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Di dataran terpencil, warna tanahnya kekuningan. Kadang-kadang, ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, memancarkan sedikit daya hidup. Terkadang akan ada beberapa magical beast kecil yang bergegas di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang di kejauhan. Keheningan dataran sunyi berlanjut untuk jangka waktu tertentu, sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok keluar dari ruang. Sosok yang baru saja bergegas keluar dari ruang itu secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiao Yan sedikit terkejut saat pemandangan sepi di depannya muncul di matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan tubuhnya tetap tergantung di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah Pil Realm ya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena Pil Realm rusak? Tangan Xiao Yan meraih ruang kosong di depannya, saat dia merenungkan masalahnya. Menciptakan alam adalah kekuatan dewa yang hanya dimiliki elit Doseng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil menciptakan alam, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memeliharanya. Jika tidak, keseimbangannya secara bertahap akan menurun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu ke dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang diberikan oleh orang tua yang mengendarai cangkang kura-kura, sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta karun alam yang tercatat di dalamnya, agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik menara pil ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka, untuk mencari bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar disatukan. Tidak banyak harta karun alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di situ. Namun, ketiga jenis ramuan obat ini menyebabkan dia mulai merasakan sakit kepala. Jamur daun 9 inti naga, bubur buah spiritual darah iblis, rumput abadi menaik. Xiao Yan menggumamkan nama dari 3 harta karun alam di mulutnya. Kepala Xiao Yan tanpa sadar sedikit membengkak. Dia telah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal. Sepertinya tidak ada alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Menara pil ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran Pil Realm kemungkinan besar cukup besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta Pil Realm. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar, di 3 lokasi berbeda di peta. Ini mungkinkah itu lokasi di mana 3 hal itu berada? Xiao Yan kaget saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Segalanya akan lebih mudah jika memang demikian. Swosh swosh. Sementara Xiao Yan sedang memikirkan apa arti lingkaran tersebut, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang, pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang!
Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah, ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar doki yang kuat ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala piton yang sangat besar itu. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular piton raksasa sebelum membuatnya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular piton raksasa itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Sebuah tawa ganas terdengar di samping telinganya. "Bocah, melihat bahwa kamu memiliki suatu keahlian, lebih baik kamu tersesat." Hati alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya, saat cahaya putih dipancarkan dari telapak tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir menjadi terkejut. Segera, banyak tatapan menatap orang yang menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah pria besar berjubah alkemis. Wajahnya penuh dengan luka. Sekilas, dia sepertinya bukan orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki di pundaknya. Sedikit darah segar menempel di permukaan batang logam. Hihi, dia sudah kabur dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam memperhatikan tempat di mana alkemis itu menghilang dari sebelumnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kilatan tajam melintas di matanya saat dia sekali lagi menoleh ke yang lain. Melihat orang ini dengan otot yang kuat di seluruh wajahnya menatap, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Kehati-hatian muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjatanya. Di tempat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa semua peserta lainnya adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menghabisi salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata. Batang logam yang mengandung bekas darah di tangannya melambai dengan keras. Setelah itu, dia mengirim ular piton besar itu terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, depresi segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang kuning tua, seukuran kepala anak-anak, muncul di cekungan di depan mata semua orang. Tanah Rehmania glutinosa. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Tanah Rehmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka, yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan dengan kekerasan ketika seseorang sedang berlatih, tanah Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disuling menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiaoyan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintas melalui mereka. Dia tampak sedang merenungkan ramuannya. Ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun, hanya sebesar kepalan tangan. Selain itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa tanah Rehmania glutinosa di dalam pil realem ini telah tumbuh sedemikian rupa. Benar-benar mengejutkan. Benda ini sepertinya berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, sepertinya akan menarik banyak perhatian. Orang ini mungkin tampak gegabah, tapi dia sangat jeli. Dia dapat mengatakan bahwa tempat ini memiliki tanah Rehmania glutinosa, kemungkinan besar karena dia telah mengenali piton kuning tanah. Xiaoyan melirik ular piton yang sangat besar itu. Area manapun di mana ground yellow piton muncul, akan memiliki ground Rehmania glutinosa. Namun demikian, ground yellow piton ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengidentifikasinya. Kegembiraan liar melintas di mata pria besar itu, ketika dia melihat ukuran tanah Rehmania glutinosa itu. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk tersenyum. Tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Ekspresi selusin lebih alkemis yang tersisa berubah, ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini tertanam dalam di benak mereka. Setelah ragu sejenak, alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur.
Meskipun tanah Rehmania Glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk bersaing karenanya. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi semakin padat saat dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang diperintahkan. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada dua yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Do Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana dia bisa berhasil dan berdiri di atas yang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu melengkungkan mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan tanah Rehmania Glutinosa ke dalam cincin penyimpanannya, ketika kekuatan isap tiba-tiba muncul dan menyambar tanah Rehmania Glutinosa. Sialan, siapa yang berani menyentuh benda milik ayahmu ini? Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar itu, ketika Ground Rehmania Glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tergantung di udara tanpa dukungan. Nya. Xiaoyan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia sama sekali tidak sopan. Taktik orang ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa dia bukan orang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat saat berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiaoyan tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar itu berubah, ketika dia melihat bahwa Xiaoyan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa tetap mengapung di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Douzong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang besar itu. Dia mengertakkan gigi sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria bertubuh besar ini bukanlah seseorang yang tidak menyadari situasinya. Dia mampu merebut barang dari orang lain, dan orang lain secara alami akan bisa merebut barangnya. Jika seseorang bertindak baik di alam pil ini, kemungkinan besar seseorang akan ditipu sampai pada titik, di mana seseorang bahkan tidak akan ditinggalkan dengan pakaiannya. Pria besar itu dengan marah menatap Xiaoyan, tetapi tidak berani banyak bicara. Matanya berhenti di tanah berusia 1000 tahun Rehmania Glutinosa di tangan Xiaoyan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan kabur, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan riak saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan Rehmania Glutinosa tanah berusia 1000 tahun ini, di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang di kejauhan. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung beberapa antisipasi, saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun tanah berusia 1000 tahun Rehmania Glutinosa sangat berharga, itu tidak cukup untuk membuat Xiaoyan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar membuatnya tertarik, adalah sesuatu yang berada lebih dalam lagi di bawah tanah. Xiaoyan pernah secara tidak sengaja membaca, bahwa tanah Rehmania Glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang, dari buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan dalam pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania Glutinosa tidak akan terus bertambah besar setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa Ground Rehmania Glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang tercatat dalam buku kuno, jika Ground Rehmania Glutinosa dapat tumbuh jauh melebihi usia 1 abad, itu berarti yang memelihara pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanahnya. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiaoyan mengerti hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rehmania Glutinosa ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang telah menyehatkan tanah Rehmania Glutinosa. Hihi, memang layak menjadi pil realem. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia mengepalkannya ke lubang yang dalam. Kekuatan hisap melonjak dan sejumlah besar tanah bergegas. Akhirnya, Xiaoyan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Xiaoyan, lubang itu menjadi semakin dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun, setelah menggali sedalam hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan Rehmania Glutinosa berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiaoyan, penggaliannya melambat. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Namun, saat dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melihat ke tanah yang telah dia gali sebelumnya.
yang terkejut dikeluarkan. Xiao Yan berlutut. Dia meraih segenggam tanah dengan tangannya. Titik di mana tangannya bersentuhan terasa lembab. Udara basah bertahan dan memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu ground Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiao Yan langsung berdiri kembali. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar, sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang. Mengikuti tarian tangannya, lubang itu perlahan mulai bertambah dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam, di bawah penggalian Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiao Yan juga menguat pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Engah! Api hijau giok perlahan naik ke dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut menerangi lubang sampai tampak seperti siang hari. Tubuh Xiao Yan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera mengungkapkan batu giok seputih salju. Mata Xiao Yan berhenti di atas batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini adalah Ibu Inti Giok. Core Mother Jade adalah permata misterius, yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, Ibu Inti Giok adalah harta karun yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan uang dalam jumlah besar. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari Core Mother Jade, ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan, dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Jenis efek ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang mendiskusikan perbedaannya, Core Mother Jade ini bahkan lebih baik. Benar-benar harta karun. Xiao Yan tertawa. Tangannya menekan Core Mother Jade di permukaan. Setelah itu, dia menekuk kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah, dan inti Ibu Giok ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik Core Mother Jade ini keluar, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan lebar lengannya. Core Mother Jade sebesar ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran Core Mother Jade ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tertutup cairan kental giok. Ini, Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih menyipit. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke Core Mother Jade dan bergumam, bagian dalam Core Mother Jade ini telah membentuk Core Soul Marrow. Core Mother Jade sangat sulit untuk dibentuk. Yang disebut Core Soul Marrow ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi bilah api tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, pedang api dengan lembut memotong permukaan Core Mother Jade. Sepotong giok seukuran ibu jari jatuh, menampakkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam, dan segera merasakan erangan yang menghibur muncul jauh di dalam jiwanya. Ci. Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api karena pedang itu menari dengan cepat seperti kilat. Setiap kali pisau tangannya jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti Ibu Giok. Setelah ketinggian inti Ibu Giok dengan paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih setengah jari di dalam lubang giok. Memang itu adalah Core Soul Marrow. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat cairan kental berwarna putih itu. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Core Soul Marrow adalah sejenis harta karun yang sangat unik. Terlebih lagi, benda ini sangat menarik bagi alkemis, karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Yang disebut penempaan ini akan meredam dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, Core Soul Marrow ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang Core Soul Marrow ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya menemui berkah besar ini di Pil Realm kali ini. Hal ini benar-benar berguna bagi Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan untuk menerobos ke kondisi jiwa segera naik 50%.
Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum berangsur-angsur memudar. Dia menggunakan bilah api untuk menggali lubang giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa kor Mother Jade untuk membuat sebuah kotak. Baru setelah itu dia menuangkan kor Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Kor Soul Marrow ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lain untuk menengahinya, untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, untungnya harta karun lainnya ini adalah hal-hal yang dapat dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Pil Realm adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan bisa mendapatkan bahan obat yang diperlukan untuk menengahi efeknya saat berada di Pil Realm. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai alkemis tingkat 8 saat dia keluar dari Pil Realm. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Pil Realm ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menepuk cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki kor Mother Jade yang tersisa di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki kor Soul Marrow, kor Mother Jade ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar dan terus mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini, sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun alam harus mendapatkan bagiannya. Ini benar-benar melanggar aturan bagimu untuk menyimpan semua itu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, tiba-tiba terdengar tawa. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap sesepuh berjubah kuning, yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Sudah cukupkah kamu bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus tersembunyi. Munculnya pria tua berpakaian kuning itu tidak membuat Xiao Yan terkejut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum sebagian. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang dulu belum mencapai tahap di mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang, setelah melihat harta karun seperti kor Marrow Soul. Penatua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumannya bercampur dengan hawa dingin yang samar, aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tapi tidak masalah apakah Anda punya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Karena itu saya tidak berniat merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari kor Soul Marrow dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Penatua berpakaian kuning itu bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Douzong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya, bintang 7 Douzong, merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan merebut barang-barang dari Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum, saat mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning itu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta karun dari saya, menurut Anda siapa Anda sebenarnya? Ekspresi Xiao Yan langsung berubah menjadi sedingin es, ketika dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangannya, boneka iblis bumi yang mengkilap muncul. Setelah itu berubah menjadi petir perak. Tanpa ragu-ragu, itu bergegas menuju sesepuh berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi itu berubah secara drastis saat boneka iblis bumi muncul. Cahaya perak membelah langit, seolah-olah itu adalah sambaran petir yang merobek dunia. Itu bergegas menuju pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan yang mengejutkan. Udara itu sendiri bergetar di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera, ledakan sonik yang dalam dan dalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah orang tua Huang Yi yang awalnya tersenyum, telah menjadi jelek saat boneka iblis bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka iblis bumi. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga orang tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia melihat boneka iblis bumi, yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, dia akhirnya menembak ke belakang dengan sejumlah bayangan yang terus-menerus. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Namun, kecepatan wayang iblis bumi lebih tinggi. Seseorang bisa melihat kakinya menginjak tanah,
menyebabkan tanah berguncang hingga terbentuk retakan. Dengan suara "ci", tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya, yang berwarna perak cerah, tidak ragu-ragu saat meninju kepala lawannya dengan ganas. Tinju boneka iblis bumi menari. Itu meraung di udara. Tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Ledakan sonik yang dalam dan rendah bergema di telinganya seperti bola meriam. Bang! Wajah Huang Yi muram pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya menari dengan cepat. Setelah itu, tangannya menarik banyak orbit saat doki yang berwarna merah menyala, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api yang berukuran lebih dari 100 kaki. Mengubah langit yang menutupi kuali. Ekspresi Huang Yi diwarnai oleh doki yang berwarna merah menyala, sampai benar-benar berwarna merah cerah. Api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekannya ke arah tinju logam boneka setan bumi. Dentang. Sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak cerah, diayunkan dengan kejam dan tidak berhenti karena keterampilan Dong Huang Yi. Setelah itu bertabrakan hebat dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat, yang menyebar seperti kilat. Ini dengan paksa menghilangkan lapisan tanah di tanah. Bang! Keduanya bertabrakan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang telah dibentuk dari doki di dalam tubuh Huang Yi, ditutupi dengan garis saat ini. Segera, ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke segala arah. Boneka iblis bumi saat ini mampu melawan bintang Douzong 9. Huang Yi ini hanyalah bintang 7 Douzong. Dia secara alami bukan tandingan boneka iblis bumi dalam bentrokan langsung. Mengerang, Huang Yi mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya saat kuali api pecah. Kakinya segera mundur. Boneka yang sangat kuat, sok melonjak ke hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan boneka iblis bumi, setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasakan mulutnya penuh dengan kepahitan, saat rasa manis naik ke tenggorokannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Douzong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta karun itu. Awalnya, Huang Yi berencana untuk mengambil porsi yang sangat kecil, dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tapi kenyataannya cukup kejam. Dari kelihatannya situasi ini, lupakan bahkan tentang mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan selamat, kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka iblis bumi, yang menerkam lagi. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak, teman kecil ini. Aku yang dulu salah dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Semua Korsol Marou akan menjadi milikmu. Menghadapi situasi saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri dulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang bocah kecil ini, begitu dia menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya telah menghilang. Tidak baik, Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak, ketika angin yang menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu dengan keras menghantam punggungnya. Serangan mendadak ini membuat hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan dengan cepat melambaikan tangannya. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan dengan keras sesaat kemudian. Namun, kekuatan di tinju Huang Yi, yang telah bermanuver dengan tergesa-gesa, segera tersebar. Kepalan yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan seperti roti, dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara seperti kilat. Gruk, wajah Huang Yi langsung memutih setelah mengalami pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia melesat ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia meludahkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, dengan mata yang kejam. Wajahnya galak saat dia berkata, "Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang dulu tidak akan mengizinkanmu untuk hidup."
Kedua teman saya juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantu aku yang dulu membalas dendam. Huang Yi memuntahkan seteguk darah segar lagi, sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya meluncur dari ujung jarinya. Setelah itu, dia menekan darah segar. Akhirnya, darah itu berubah menjadi darah bercahaya yang mengalir ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin mengantarkan teman Anda ke kematian." Bocah yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak sombong hanya karena Anda memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia bertanya dengan ceroboh, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya kan?" Huang Yi dengan cepat mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiao Yan, yang penuh senyum. Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka iblis bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pemuda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. Huang Yi sama sekali tidak ragu karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di posisi Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti orang yang baik. "Bocah, aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di Holy Pill City, dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, setelah Pill Gathering selesai." Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. "Bocah, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Setidaknya, biarkan aku yang dulu tahu siapa yang telah mengalahkanku." Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan sikap padat di dalam ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tersenyum dan berkata, "Xiao Yan." Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali didengar Huang Yi ketika dia memasuki wilayah Pil, karena hari dia memasuki wilayah Pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiao Yan dan lembah sungai es bertempur. "Sialan, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu sengit, setelah baru saja memasuki tempat ini?" Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya, tiba-tiba melepaskan kekuatan isap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia hanyalah bintang 7 Douzong. Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tianxi, di puncak kelas Douzong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan teman-teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukan elit Douzun, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini, jika mereka benar-benar akhirnya bertemu. Dari tampang Huang Yi, Xiao Yan tidak mengira bahwa dia berteman dengan seorang elit Douzun sebagai teman. Pil Realm ini mungkin bagus, tapi seseorang hanya bisa tinggal di dalam untuk waktu yang singkat. Karena itu, saya harus segera mendapatkan 3 harta karun alam di daftar obat. Jika tidak, jika saya akhirnya menunda masalah Pill Gathering, saya akan kehilangan lebih dari yang saya dapatkan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa menuju ke sana dan melihat-lihat. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi Kor Soul Marrow. Karena Pil Realm ini memiliki banyak harta, dia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika mungkin, jiwanya akan benar-benar menerobos ke kondisi jiwa sebelum dia meninggalkan alam Pil. Saat itu, ia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara saat mengikuti bagian akhir Pil Gathering. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas pergi.